Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada perkuliahan hari ini kita akan mempelajari tentang komponen dalam perencanaan pembelajaran matematika. Apa saja komponen perencanaan pembelajaran matematika? Ada 5 poin penting yang wajib kita pelajari dalam komponen perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, tujuan pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran matematika. Yang ketiga, sumber belajar atau media pembelajaran. Yang keempat, strategi atau langkah-langkah pembelajaran. Dan yang kelima adalah penilaian pembelajaran. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari komponen tersebut. Untuk yang pertama adalah tujuan pembelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajaran matematika ini merupakan komponen yang paling penting di dalam rencana pembelajaran matematika. Karena untuk apa? Karena untuk mendasari hampir semua komponen lain di dalam rencana pembelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajaran matematika itu dirumuskan dalam 3 bentuk. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu standar kemampuan yang harus dikuasai siswa untuk menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil mempelajari matematika yang telah dicapai. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar atau yang sering kita singkat KD, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa menguasai standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, indikator. Nah, indikator ini adalah penjabaran dari kompetensi dasar yang telah dibuat oleh guru. Jadi dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi setiap guru itu memiliki indikator yang berbeda-beda dalam tujuan pembelajaran. Tergantung gurunya maunya seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, ini saya contohkan misalkan ketika kalian membuka buku pelajaran matematika, di situ ada yang namanya SK, KD, dan indikator. Nah, contohnya seperti ini, saya contohkan. Misalkan SK-nya kan sudah terumus seperti itu ya. Misalkan SK-nya adalah memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Itu SK-nya berbunyi seperti itu. Kompetensi dasarnya berarti melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Jadi di sini hanya untuk bilangan bulat dan pecahan. Nah, indikatornya itu disesuaikan dengan kompetensi dasar tadi, penjabaran dari kompetensi dasar. Misalkan apa? Memberikan contoh bilangan bulat, memberikan contoh bilangan pecahan, kemudian menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, kemudian melakukan operasi tambah, kurang, kali, bagi untuk bilangan bulat. Itu contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke kata kunci. Kata kunci tujuan pembelajaran. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu ada kata kunci. Kata kunci untuk mendeskripsikan tujuan pembelajaran itu menggunakan kata kerja operasional. Kalau kita lihat di
dalam raport siswa itu kan ada 3 ranah ya. 3 ranah kemampuan yang dinilai oleh sekolah. Yang pertama, ranah kognitif. Misalkan apa kata kerja operasionalnya? Menjelaskan, menyebutkan, membedakan, menggambarkan, menyimpulkan, dan sebagainya. Misalkan menjelaskan definisi dari persegi dan persegi panjang. Begitu, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ranah afektif. Afektif berkaitan dengan sikap, ya, menyetujui, menolak, meyakinkan, menunjukkan, dan sebagainya. Jadi kalau ranah afektif itu kita bisa melihat, guru bisa melihat ketika saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Ketika ada siswa lain yang memberikan suatu ide atau pendapat di depan kelas, maka ada siswa lain yang merespon, oh itu salah, itu benar. Nah, itu adalah salah satu penilaian dari ranah afektif. Kemudian psikomotorik. Merancang, melukis, membuat, menggunakan, mengubah, dan sebagainya. Jadi ketika ada pembelajaran seperti geometri, misal melukis bidang datar atau melukis garis tinggi, nah seperti itu adalah penilaian dari ranah psikomotorik. Oke, kita lanjut. Yang kedua, materi pembelajaran matematika. Nah, materi ini adalah materi pokok yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Materi pembelajaran ini dijabarkan dari kompetensi dasar. Jadi penjabarannya itu melalui kompetensi dasar yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian nah, uraian materinya seperti apa? Nah, uraian materinya dibuat ada 4 ya. Ada 4 uraian materi yang harus diterapkan guru di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu berkaitan dengan notasi atau lambang atau istilah. Misalkan lambang K itu menyatakan keliling, L itu luas, S itu panjang sisi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konsep. Konsep itu apa? Pengertian yang dapat digunakan atau istilah yang dapat digunakan untuk mengelompokkan atau menggolongkan sesuatu objek. Misalkan apa? Misal konsep keliling persegi atau persegi panjang. Keliling persegi itu yang seperti apa? Keliling persegi panjang itu yang seperti apa? Itu masuk pada konsep. Kemudian yang ketiga adalah prinsip. Prinsip itu rangkaian konsep beserta hubungannya. Itu misalkan teorema, dalil, sifat-sifat. Misalkan rumus keliling persegi. Kemudian rumus persegi panjang itu seperti apa? Itu masuk dalam prinsip. Kemudian yang terakhir itu operasi pengerjaan. Pengerjaan atau prosedur yang harus dikuasai siswa. Jadi ketika sudah menentukan tadi kita menentukan indikatornya itu menentukan keliling persegi atau persegi panjang. Untuk operasi pengerjaannya yang menentukan keliling persegi atau persegi panjang. Setelah tahu lambangnya apa, keliling K, kemudian definisi dari keliling itu apa, kemudian rumusnya bagaimana, baru kita menentukan keliling persegi atau persegi panjang. Baik, selanjutnya ini saya berikan contoh uraian
materi ya. Misalkan materi pembelajarannya adalah keliling, persegi, dan persegi panjang. Berarti nanti uraian materinya berdasarkan 4 tadi ya, uraian tadi ya, lambang keliling. Masuk apa tadi? Masuk pada fakta. Kemudian pengertian keliling, persegi, dan persegi panjang itu masuk ranah konsep. Kemudian rumus keliling, persegi, dan persegi panjang itu masuk prinsip. Menentukan keliling, persegi, dan persegi panjang itu masuk prinsip. Jadi empat-empatnya itu masuk dalam uraian materi. Begitu. Ini adalah contoh uraian materi. Kemudian, nah ini ya. Kemudian materi-materi yang disusun itu sebaiknya berurutan. Ya, berurutan itu misalkan dari konkret ke abstrak, dari mudah ke kompleks. Jadi gitu urutannya. Jadi jangan sampai kita membelajarkan ke siswa itu dari yang kompleks dulu. Nanti malah kebingungan siswa kita. Ya, jadi kita mengajarkannya secara urut dari yang mudah ke yang sulit atau ke yang konkret dulu, kemudian ke abstrak ya. Seperti itu. Nah, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam susunan materi-materi tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita melihat potensi siswa. Jadi keseluruhan materi dalam rencana pembelajaran sebaiknya dapat mengakomodasi keberagaman potensi siswa. Jadi materi yang kita buat itu seharusnya sebaiknya itu bisa dijangkau oleh semua siswa. Semua potensi siswa yang ada di dalam kelas itu. Misalkan kemampuan dari kemampuan rendah, kemampuan sedang, kemampuan tinggi. Jangan sampai kita memberikan materi hanya untuk kalangan siswa yang berkemampuan tinggi saja, atau kemampuan rendah saja, atau kemampuan sedang saja. Tetapi bisa mengakomodasi dari semua potensi siswa itu tadi. Ya. Kemudian yang kedua, relevan dengan karakteristik daerah. Jadi cakupan materi sebaiknya itu memperhatikan karakteristik daerahnya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik minat siswa. Misalkan kita mempelajari matematika tidak harus di kelas, kita bisa mempelajarinya di luar kelas. Ketika daerahnya itu berdekatan dengan pantai misalkan atau dengan gunung, maka kita mengajak siswa kita ke pantai atau ke gunung, kemudian kita belajar lewat sana. Jadi matematika itu tidak harus dipelajari ada di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas lewat pantai, misalkan belajar berhitung atau belajar kalau di luar misalkan kalau biasanya menghitung luasan dari daun atau sebagainya. Jadi biar minat siswa itu meningkat, gitu, termotivasi untuk belajar matematika, gitu. Kemudian yang selanjutnya tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa. Nah, ini cakupan materi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi mirip dengan potensi siswa yang saya jelaskan yang tadi ya. Itu mirip sekali. Kemudian yang selanjutnya kebermanfaatan bagi siswa. Jadi keseluruhan materi harus memberi manfaat bagi siswa. Ketika siswa belajar tentang keliling, manfaatnya apa? Siswa bisa menghitung keliling dari suatu bidang datar, misalkan meja, kursi, dan sebagainya. Jadi mereka bisa
materi tersebut bisa memberi manfaat bagi siswa. Kemudian struktur keilmuan. Nah, struktur keilmuan ini adalah keseluruhan materi disusun ke dalam fakta, konsep, prinsip, dan operasi secara sistematis. Dari yang konkret ke yang abstrak. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau uraian materi itu harus meliputi empat uraian tadi, yaitu konsep, prinsip, fakta, konsep, prinsip, dan operasi. Yang terakhir adalah alokasi waktu. Nah, keluasan dan kedalaman materi harus disesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan. Jadi, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, itu harus, salah satunya adalah harus mampu mengalokasikan waktu terhadap materi yang akan dipelajari pada hari itu. Jangan sampai materinya terlalu panjang, alokasi waktu sehingga memerlukan alokasi waktu yang diperlukan masih kurang, yang kita rencanakan kurang. Jadi kalau bisa pas antara materi yang akan disampaikan pada waktu itu, pada hari itu, dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga, ya, perencanaan pembelajaran matematika yang ketiga itu sumber belajar atau media pembelajaran. Nah, di dalam penyusunan rencana pembelajaran matematika, guru harus mencantumkan sumber belajar dan media pembelajaran yang akan digunakan. Sumber belajar itu bisa berupa orang, bisa buku referensi, kemudian ada lingkungan dan sebagainya. Sedangkan media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang dirancang secara khusus untuk memahami materi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang digunakan dalam menyusun sumber belajar matematika. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, sumber belajar atau media pembelajaran yang dipilih dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, sumber belajarnya menggunakan modul atau buku untuk tujuannya untuk mencapai ranah kognitif. Misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Nah, sumber belajar atau media pembelajaran yang dipilih dapat memudahkan pemahaman siswa. Jadi, materi yang diduga sebagai materi yang sulit dipahami siswa hendaknya didemonstrasikan dengan menggunakan alat peraga biar siswa itu memahami apa yang kita sampaikan melalui alat peraga itu tadi atau media lainnya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Nah, sumber belajar atau media pembelajaran yang dipilih itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Contohnya, menggunakan benda-benda konkret ya untuk menjelaskan penjumlahan bilangan bulat. Nah, bisa dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian bisa menggunakan manik-manik, itu salah satu contohnya. Kita menggunakan benda-benda konkret dulu untuk memahamkan materi ke siswa. Jangan langsung ke abstraknya. Jadi kita perlihatkan dulu benda konkretnya biar paham. Kemudian yang keempat, ini yang ketiga ya. Untuk sumber belajar itu yang ketiga. Tiga itu ya, 3 poin penting, 3 prinsip ya yang digunakan dalam menyusun sumber belajar. Kemudian yang
Selanjutnya adalah strategi atau langkah-langkah pembelajaran. Proses pencapaian tujuan pembelajaran dapat dikembangkan melalui pemilihan strategi atau langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu biasanya ada 3 tahap, ya, yang biasa digunakan oleh guru di dalam proses pembelajaran: kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian apa saja prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan strategi atau langkah-langkah pembelajaran ini mirip dengan yang ketiga ini tadi ya, sumber belajar. Bukan mirip, sama ya. Yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, itu pasti. Maksudnya bagaimana? Jadi strategi, pendekatan, metode pembelajaran yang diimplementasikan oleh guru itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalkan ketika siswa ingin menemukan konsep keliling persegi atau persegi panjang. Nah, untuk menemukan konsep tersebut, maka guru bisa menggunakan metode penemuan, misalkan seperti itu, discovery learning. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih harus dapat memudahkan pemahaman siswa. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Jadi strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang dipilih harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Misalkan siswa SD yang masih tahap praoperasional ya. Nah, mereka masih memerlukan benda konkret untuk mempelajari sesuatu. Misalkan tadi tambah-tambahan, misal penjumlahan ya. Jadi untuk memahamkan konsep penjumlahan itu, siswa SD itu masih memerlukan benda konkret. Misalkan seperti manik-manik itu tadi. 3 ditambah 1, ada manik-manik 3, kemudian ada manik-manik 1, sehingga jumlahnya ada berapa. Nah, masih membutuhkan benda-benda yang konkret. Jadi disesuaikan dengan karakteristik siswa. Beda lagi dengan yang anak SMA, sudah pada tahap yang abstrak. Jadi misalkan 3 tambah 1 sudah nggak perlu pakai benda-benda konkret, langsung saja terjawab. 3 tambah 1 dengan 4, seperti itu. Jadi ini tadi ya, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat itu kelengkapan langkah-langkah dan kesesuaian dengan alokasi waktu. Setiap langkah-langkah pembelajaran harus mencerminkan tahapan-tahapan pembelajaran yang lengkap. Yang mana tahapan-tahapannya itu tadi? Yang sudah saya jelaskan yang tadi, kegiatan awal, inti, dan penutup. Disertai dengan alokasi waktu yang cukup. Tuh ya. Kemudian ini. Yang kelima, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran itu termasuk tindak lanjut dari pelaksanaan pembelajaran. Ya. Jadi tindak lanjut dari pelaksanaan pembelajaran. Jadi penilaian ini disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Oke. Penilaian pembelajaran matematika lebih mengutamakan prosesnya daripada hasilnya ya. Misalkan siswa menghitung keliling, bagaimana sih caranya menghitung keliling? Jadi kita tidak melihat pada hasilnya saja. Kita lebih mengutamakan
prosesnya, proses dia mengerjakan tahap demi tahap. Nah, dalam menilai proses ini perlu dilihat penalarannya bagaimana, alasannya, kreativitas siswanya bagaimana, apakah ada kekreatifan. Nah, kita bisa melihatnya pada proses pengerjaannya itu tadi. Nah, untuk jenis penilaian itu ada 2, bisa tes, bisa non-tes. Ya, dalam bentuk tertulis maupun lisan, portofolio, proyek, atau penilaian sikap. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian pembelajaran. Yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Itu sudah jelas itu ya. Jadi penilaian itu memang untuk mengukur kompetensi yang dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi ada acuan kriterianya. Sebelumnya siswa belum bisa melukis garis tinggi, garis berat. Nah, setelah melakukan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, ternyata siswa tersebut sudah bisa melukis garis tinggi, garis berat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Jadi maksudnya di sini apa? Berkelanjutan di sini dalam artian semua indikator yang sudah disusun oleh si guru tadi harusnya sudah tercapai. Nah, ketika belum tercapai, misalkan ada 5 indikator, yang tercapai hanya 3 pada hari itu. Jadi, untuk selanjutnya kita tagih. Ya, kita tagih melanjutkan indikator yang belum tercapai itu tadi. Berkelanjutan itu yang maksud dari berkelanjutan. Kemudian yang keempat, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Maksudnya apa? Tindak lanjut di sini bisa berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Ketika siswa tidak bisa mencapai indikator yang sudah kita tentukan tadi, maka bisa kita tindak lanjuti dengan program remedi, misalkan seperti itu, untuk biar bisa mencapai indikator tersebut. Itu salah satu tindak lanjut ya. Kemudian yang terakhir, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misal, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik dari proses, misalkan teknik wawancara maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan, itu contohnya. Nah, itu tadi adalah beberapa komponen yang wajib kita ketahui ketika merencanakan pembelajaran matematika. Menyusun rencana pembelajaran matematika di kelas. Jadi 5 komponen itu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian di sini ada tugas mandiri. Silakan dikerjakan. Ada 3 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Ini dikumpulkan melalui LMS ya. Terima kasih. Demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.